asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman sehingga kita masih sempat melaksanakan aktivitas kita meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul berbuat baik kepada kedua orang. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Yang pertama, takwa kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang. Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Berbicara orang tua, antum perhatikan orang tua atau tidak. Banyak anak-anak yang dia tidak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, dia tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak ada alasan yang lain, tetap orang tuanya yang harus dinomorsatukan. Meskipun anaknya dia 5 atau 10, kita sebagai anak tetap wajib, mestinya kita berlomba-lomba. Umpamanya ada orang tua kita yang punya anak 5 atau 10, jangan kita katakan gantian berbuat baik sama orang tua. Tidak demikian. Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat? Mestinya kita berpikir seperti itu. Kadang-kadang tidak demikian. Ketika dia memiliki saudara 5 misalnya, dia menganggap bahwa yang lain dulu yang berbuat baik. Bahkan ada yang berpikir, dulu rumah sakit saya yang bayar, sekarang giliran kamu yang lain. Kita tidak boleh seperti itu kepada orang tua kita. Tidak boleh hitungan kepada orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua? Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sebab banyak anak-anak yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan mengandalkan saudaranya yang lain. Kita seharusnya berlomba-lomba. Kita ingin mencari pahala akhirat atau tidak. Kesempatan kita, orang tua adalah jalan kita menuju surga, temanku sekalian. Kapan lagi kita berbuat baik kalau bukan sekarang? Kalau sudah ngaji, antum harus bertakwa kepada Allah tentang orang tua. Apa yang bisa kita lakukan dari berbuat baik, lakukan, jangan menunda. Kita bisa lihat nanti ayatnya dalam surah Al-Isra ayat 23 tentang berbuat baik kepada orang tua. Tidak boleh berkata bahkan menghardik orang tua, tidak boleh sama sekali. Jadi berlomba-lombalah antum. Ingat untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan hitungan apa yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Meskipun uang kita habis jutaan atau miliaran untuk berbuat baik kepada orang tua kita, tidak ada masalah. Saudaraku sekalian, Allah akan ganti yang lebih baik. Jangankan kita, antum melihat orang-orang kafir saja yang berbuat baik kepada orang tuanya, luar biasa dikasih kehidupannya oleh Allah. Ini padahal
orang kafir, apalagi orang muslim yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebab Allah kaitkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, yang artinya Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan, yang artinya beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 36. Jadi saudaraku sekalian, pada orang tua ini adalah kesempatan kita. Selama kita masih ada umur, lakukan terus. Kalau bisa berkunjung ke orang tua setiap hari, maka lakukan tiap hari. Jika tidak bisa setiap hari, lakukan tiap pekan. Jika tidak bisa setiap pekan, lakukan tiap bulan. Kalau jauh dari kota, artinya ini harus terus berbuat baik dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan datang ke orang tua menyusahkan mereka. Ada anak yang sudah dari kecil dia dibiayai hidupnya sampai dewasa, sampai menikah sekaligus. Setelah itu dia datang ke orang tuanya menyusahkan. Astagfirullah. Jangan demikian. Apa yang kita bisa bawa untuk orang tua kita? Apa yang bisa menggembirakan dia, menyenangkan dia? Umpamanya kita mampu dan dia minta umroh, maka berangkatkanlah umroh. Kita ada uang dan dia minta haji, berangkatkanlah haji. Ini tidak ada masalah dan Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau kita infak kepada orang tua kita berinfak kepada orang lain, pasti Allah akan ganti, apalagi kepada kedua orang tua kita antara sekalian. Yang kedua yaitu keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW menganggap bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan jihad, sebagaimana ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah SAW ingin ikut berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, "Ahi walidaka, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup?" Pemuda itu menjawab, "Masih, wahai Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Irji fa fihima fajihad." Pulanglah dan berjihadlah kepada kedua orang tua. Bakti kita kepada orang tua dinilai jihad. Subhanallah. Bahkan bakti kita kepada kedua orang tua sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana durhaka kepada kedua orang tua diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Isnani yuwajjiluhumullahu fid dunya wal akhirah, al-baghi wa uququl walidain." Ada dua dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat: kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua kita. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka setiap kita tentu berpikir bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua. Kita alhamdulillah selama ini sudah banyak mengkaji ilmu Islam. Kita alhamdulillah sudah mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Namun memang suatu amal itu semakin besar pahalanya, semakin berat. Besar pahalanya berbakti kepada kedua orang tua, tapi ternyata godaan setan untuk melaksanakan berat juga. Apalagi antum, subhanallah, dicoba dan diuji oleh Allah dengan orang tua yang nyebelin, orang tua yang keras, orang tua yang suka sumpah serapah. Ada lagi seorang anak diuji dengan orang tua yang sudah tua dan dia tidak mampu apa-apa, bisanya hanya marah-marah. Demi Allah, ini ujian yang berat buat Anda dan buat kita semua. Di
uji kita bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Padahal kewajiban kita sebagai seorang anak berusaha bagaimana caranya berbuat ihsan kepada orang tua kita. Maka mentaati kedua orang tua kita dalam perintah-perintahnya selama itu tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat 15. Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya wal akhirah. Yang artinya, dan jika keduanya memaksakanmu untuk bersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Al-Luqman ayat 15. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, sebuah pelajaran yang berarti. Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, meskipun orang tua berbuat buruk kepadamu. Sebagai seorang anak, tetaplah gauli orang tuamu dengan kebaikan, meskipun orang tuamu sangat menzalimimu. Aku tetap berbakti kepada kedua orang tuaku, meskipun mereka berbuat zalim. Yang keempat, yang terakhir, cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, orang tua kita itu adalah tingkat sungai yang paling murah, yang paling mudah. Rasulullah SAW mengatakan, rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu. Orang ini celaka, orang ini celaka, orang ini celaka. Siapa dia yang celaka? Man adraka abawaihi isda akibara ahadahuma au kilaihima falam yadawil jannah. Seorang anak yang mendapati bapak dan ibunya sudah tua renta, satu atau duanya, lalu ternyata dia tidak bisa masuk ke lewat situ. Hadis riwayat Muslim. Kalau pintu yang di dalam rumah engkau tidak bisa masuk surga, engkau mau cari pintu yang mana? Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, paling tidak ada perasaan membalas budi, sehingga kita tidak berbuat baik. Itu ada dorongan yang lebih besar daripada berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang tua kita, Allahu Akbar, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita? Apabila mereka masih hidup, banyak engkau memberikan hadiah kepada orang tuamu. Kalau punya kelebihan rezeki, kasih orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Orang-orang bertanya apa dan kepada siapa mereka berinfak. Allah mengatakan, Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakan kepada mereka, harta yang kalian infakkan yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua, baru kerabat kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Kadangkala kita baik sama orang lain, tapi sama orang tua tidak. Nauzubillah min dzalik. Kunjungin orang tua. Kalau antum tinggal satu kampung, kunjungin tiap hari, setiap hari datang ke rumah orang tua. Ketika mau kerja datang, ketika pulang kerja datang. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setiap keluar masuk rumahnya, beliau mesti datang ke ibunya. Ketika pulang pun datang ke ibunya. Dan kita kalau bisa melakukan itu, lakukan itu, saudaraku sekalian. Kemudian biasanya orang tua yang khawatir sama anaknya, tapi anak tidak khawatir sama orang tuanya. Astagfirullah. Maka yang sering telepon itu anak atau orang tua? Jawabannya adalah orang tua. Kadangkala kita tidak terus. Dan para jamaah,
berusaha antum untuk merawat ibu antum. Kalau dia sakit, datang ke ibu. Kemudian yang tinggal di luar kota, datang ke ibunya. Kalau bisa tiap bulan, datang tiap bulan. Jangan takut habis uang. Allahu Akbar. Salah satu cara memperbanyak rezeki adalah silaturahim. Ketika engkau datang dan keluarkan uang 1 juta untuk perjalanan untuk orang tuamu, Allah ganti. Tapi kita kadang-kala kurang percaya, maka datang kedua orang tua. Tatkala mereka telah meninggal dunia, doakan kedua orang tua kita. Sekali-kali antum datang ke kuburannya untuk mendoakan mama dan bapak Anda dalam setiap waktu. Kemudian kita bisa bersedekah untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Umpamanya kita dapat warisan, maka sebagian warisan wakaf masjid buat orang tua kita, termasuk amalan yang sampai kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Itulah ceramah yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.